Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman. Untuk video lanjutan part 2 nya untuk outlook minggu ini tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 tentunya Audi USD mungkin yang akan menjadi fokus. Kita nggak berharap koreksi itu terjadi sampai 0.6700 ya, ini terlalu jauh. Tentunya yang akan menjadi fokus demand ada di 0.6800 yang bertemu dengan support, kemudian yang terdekat saat ini atau harga masih berada di ruang area support antara 0.6825 sampai dengan 0.6850. Kemudian resisten yang bertumbuk dengan zona supply 0.6900, 0.6975. Dari segi time frame 4 sebenarnya ini referensinya adalah pembelian, tapi hati-hati, potensial terjadi koreksi yang lebih dalam itu tentunya juga ada. Fokusnya itu perkiraan maksimum batasan koreksi ada di level demand 0.6800 sampai dengan 0.6780. Selama zona ini utuh, tinggal satu kondisi, konfirmasi pembalikan arah, baru entry. Tapi dari segi target mungkin kita akan melihatin atau balik lagi di 0.6900 sampai dengan 69200. Ini kalau misalkan terjadi koreksi yang lebih dalam. Tetapi nanti di hari Senin ini coba dicek terlebih dahulu, ataupun nanti sampai sesi euro atau sore ya, perkiraan sekitar jam 4 jam 5 waktu Indonesia Barat sore. Karena untuk saat ini harga masih berada di ruang area support yang ada di sini 0.6825 sampai dengan 0.6850. Hati-hati, potensial ini reject juga ada, atau sideways dulu baru tutup di atasnya 0.6850 baru harga lanjut ke atas. Kalau misalkan skenario ini terjadi, tentunya referensi adalah pembelian. Mungkin entry posisi itu bisa dilakukan ketika ada penutupan dan konfirmasi penerusan harga yang jelas ada di 0.6850. Sedikit di atasnya sebenarnya nggak masalah, tapi dari segi stop loss perkiraan sekitar bebas saja. Kalau mau naruh amannya sebenarnya sih ada di bawahnya zona demand, tapi ruang gerak sekitar 80 pip, atau di bawahnya di sini tapi mepet perkiraan ruang gerak sekitar 50 pip, itu 0.6805 ataupun 6800 sebenarnya sih nggak masalah. Ini ruang gerak masih kurang dari 60 pip. Tapi dari segi target hati-hati, karena zona supply ini belum di break. Perkiraan TP1 di kisaran 0.6900 itu ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip di sini, tapi sebagai TP2 perkiraan 0.6975 ruang gerak sekitar 115 pip. Jadi ini risk rewardnya masih 1/2 lebih kalau sampai TP2, sebenarnya sih masih oke. Nah, kalau misalkan skenario alternatif ya, kalau misalkan nanti area support 0.6825 ini break ke bawah, mungkin sarannya tunggu yang ada di zona demand atau rally base rally yang ada di 0.6780. Perkiraan harga terbawah di sini selama zona ini utuh tidak di break ke bawah, satu kondisi, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, tutup di atasnya support 0.6800, mungkin entry posisi bisa dibuka. Tetapi kalau zona demand ini jebol atau break ke bawah, ini saran saya adalah jangan digunakan untuk entry posisi pembelian terlebih dahulu. Stop loss perkiraan 50 pip itu ada di 0.6755 perkiraan di situ, atau 0.67500 sebenarnya sih juga nggak masalah, ruang gerak sekitar 60 pip. Tapi dari segi target kembali lagi story high yang sebelumnya ada di 0.6900 di sini, ruang gerak sekitar 90 pip, tapi sebagai targetnya TP2 ruang gerak sekitar 160 pip. Ini sih risk rewardnya oke. Jadi nanti sabar dulu, jangan buru-buru entry, tapi perhatikan pola yang terbentuk terlebih dahulu. Saya sarankan di atasnya M15, M15, 30, H1, nanti cek konfirmasi pembalikan arah. Kalau dari saya, sarannya adalah tidak disarankan di bawah M15. Selanjutnya adalah USD CAD. USD CAD ini kalau dari segi time frame daily kita cek lebih lanjut. Ini sih hati-hati karena ini bullish engulfing, tetapi dari segi penutupan kemarin itu tertahan di level area supply yang ada di time frame yang lebih kecil, tentunya yang bertumbuk dengan area support untuk saat ini ya, karena harga sudah di atasnya. Kalau yang kemarin itu masih resisten 1.3235 sampai dengan 1.3200. Kemudian supply yang kedua yang untuk antisipasi adalah 1.3305 sampai dengan 1.3267 dengan resisten mendukung ada di 1.3275. Untuk saat ini sih hati-hati karena ini potensial terjadi koreksi juga ada. Mungkin sih saya lebih expect nunggu yang zona supply yang kedua ini, baru konfirmasi kembali ke arah, baru cari setup sell sih tentunya nggak masalah. Yang akan menjadi fokus dari segi time frame daily adalah demand. Ini nanti kita bahas di time frame yang lebih kecil, yang didukung dengan support 1.3100 sebagai psikologis press levelnya. Kemudian yang kedua adalah 1.3050 terlebih dahulu. Skip dulu untuk minggu ini ya, yang ada di 1.300 ini lumayan berat juga.
Kalau dilihat dari segi time frame, gampang tentunya. Referensi tentunya adalah cari setup sell karena ini dari segi tren adalah masih downtrend, tetapi yang kita lihatin di hari Jumat kemarin karena candle bullish ini terjadi ketika rilis di hari Jumat itu ada segi fundamental yang rilis ya kurang lebih di jam 9 waktu Indonesia Barat di hari Jumat kemarin itu dan masih tertahan di zona supply. Skenario tentunya ada dua. Antisipasi yang pertama adalah kalau misalkan tetap tertahan di level area zona supply yang ada di sini, kemudian ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin kalau cari setup sell tunggu penutupan di bawahnya 1.3200. Cari konfirmasi yang lebih jelas nanti dari segi time frame 1, silahkan dicek sendiri karena ini outlooknya adalah untuk outlook mingguan, jadi kita lihatin yang H4 terlebih dahulu. Kemudian dari segi stop loss perkiraan di level area 1.32600 ruang gerak sekitar 70 pip perkiraan di sini, tapi dari segi target itu ruang gerak sekitar 90. Perkiraan 90 pip sebagai TP1 maksimum sebenarnya sih ada di 1.3000, tapi ini kelihatannya ini sedikit berat, tapi fokusnya di sini dulu 1.3050, baru nanti kalau misalkan skenario ini valid bisa digunakan ketika mendekati TP1, ini mungkin bisa keluar sebagian posisi baru di lock. Nah, sebagai TP-nya ini digeser sih nggak masalah, tapi fokusnya di sini terlebih dahulu. Nah, nanti hari Senin jangan buru-buru entry, pastikan ini pola yang terbentuk seperti apa. Yang saya khawatirkan ini adalah break ke atas zona supply, sedikit koreksi baru lanjut ke zona supply yang di atasnya itu ada di 1.3305 sampai dengan 1.3267. Skenario masih tetap cari setup sell tentunya, tinggal karena ini masih fresh, zona supply ini masih fresh, tinggal konfirmasi pembalikan arah tutup di bawahnya 1.3275. Perkiraan sih setup sell ini bisa dibuka, abaikan jika zona supply ini break ke atas. Sebagai stop loss mungkin ada di 1.33300, perkiraan di situ kurang lebih sekitar 65 sampai dengan 70 pip, tapi dari segi target target bisa di sini juga nggak masalah sebenarnya, atau di sini dulu juga nggak masalah. Jadi TP1 nya sih sebenarnya bebas ada di 1.3200 di sini terlebih dahulu juga nggak masalah, atau di 1.3175 di sini. Jadi ini TP1 nya sih bebas, parkiran sih di sini, tapi sebagai batasan maksimum TP2 adalah di 1.3100 maksimum ruang gerak sekitar 165 pip. Nah, selanjutnya adalah USD Swiss. USD Swiss tentunya referensi ini juga hati-hati dengan potensial terjadi koreksi karena dari segi penurunan kemarin dimulai dari penerusan ya, sebelumnya kan di atas juga ada sebenarnya di sini H4, tapi kita hitung dari sini di tanggal 6 Juli itu sudah mulai penurunan dan signifikan ke bawah dan belum ada tanda-tanda koreksi. Jadi waspada untuk minggu ini, potensial terjadi koreksi itu ada ke atas, tapi saya tidak merekomendasikan untuk cari setup pembelian terlebih dahulu. Mending sabar tunggu masuk zona supply baru nanti cek konfirmasinya akankah reject penerusan harga ke bawah atau justru break masuk ke supply yang kedua. Kemudian yang akan menjadi fokus tentunya ini hati-hati ruang geraknya sekitar 300 pip kalau diukur dari 0.8700 sampai dengan 0.8400 dan 375 pip dari zona supply yang tengah di sini. Kemudian sebagai supportnya ini kosong, zona demand juga kosong, cuman ada support 0.8400 dan 0.8300, selisihnya adalah 100 pip. Tentunya sebagai referensi tetap cari setup sell, tapi saya lebih prefer nunggu harga masuk ke zona supply, ke reject, konfirmasi pembalikan arah terjadi, mungkin trade ini bisa dibuka dengan setup sell keluar dari zona supply tentunya 0.86500-an perkiraan di level area tersebut atau harga tersebut, tetapi dari segi stop loss itu perkiraan di 0.8745 atau 500 nggak masalah, ruang gerak sekitar 100 pip. Tapi dari segi target sebagai TP1 tentunya patokannya adalah history low yang sebelumnya yang ada di 0.8575, ruang gerak sekitar 80-an pip, antara 75 sampai dengan 80 pip sebagai TP1, tapi TP2 ruang gerak sekitar maksimum adalah 250 pip. Jadi ini tentunya baik. Syaratnya adalah zona supply tidak boleh di break atas. Abaikan jika break atas, jangan di sell terlebih dahulu karena akan masuk ke planning yang kedua. Skenario-nya adalah tunggu zona supply yang di atasnya ini, antisipasi terjadinya koreksi mungkin untuk minggu ini itu ada di 0.8792 sampai dengan 0.8765 dengan resisten pendukung ada di 0.8775. Tentunya kalau misalkan cari setup sell pastikan konfirmasi pembalikan arah di atas. Tentunya sell di sini kemungkinan di harga 0.87500-an perkiraan di kisaran area tersebut selama zona ini utuh sih sebenarnya nggak masalah, tapi dari segi stop loss
Itu saran mending taruh di zona supply yang paling atas. Di atasnya resisten 0,8825. Perkiraan di 0,88500. Di sini ruang gerak sekitar 100 pip pembulatan. Dan sebagai targetnya, kalau mau TP yang history low, ini sebenarnya sih nggak masalah, ruang geraknya lumayan gede, 175 pip, tapi target maksimum ruang gerak sekitar 350 pip. Karena ini juga volatility-nya mendadak tinggi dengan terjadinya pelemahan dari USD minggu yang lalu. Selanjutnya adalah USD CPY. USD CPY dilihat dulu dari segi time daily. Sebenarnya ini berbanding terbalik ya dari pair yang berhubungan dengan USD. Tentunya dua pair ini dari segi fundal sebenarnya sih sama-sama melemah. Tapi dari pelemahan kedua pair ini mungkin lebih dovish yen untuk saat ini. Yang kedua adalah USD. Nah, candle daily yang tutup di tanggal 14 Juli kemarin itu adalah bullish, tapi masih tertahan di 139.00 sebagai resisten. Yang akan menjadi fokus tentunya demand 137.25 sampai dengan 136.84 dengan support pendukung 137.25. Yang kedua adalah 136.00. Fokusnya adalah di sini. Kemudian supply-nya 141 sampai dengan 140.20 dengan resisten pendukung ada di 140.50. Kemudian yang kedua resisten adalah 142.00. Sementara sih fokus di sini dulu. Tapi kalau mau hold lebih dari 2 minggu mungkin masih tetap targetnya 144.50. Tapi untuk minggu ini batasan maksimal fokus mungkin 142 terlebih dahulu. Mungkin ini pun juga berat. Tapi kalau dilihat dari segi time frame 4, sebenarnya referensinya adalah sell sebenarnya. Tapi hati-hati karena ini dua pair ini sama-sama dovish dari segi fundamental. Untuk saat ini perhatikan batasan-batasan yang mungkin akan terjadi kalau misalkan terjadinya koreksi itu di level area 139.00 dan mentok di sini, potensial harga lanjut ke bawah itu tentunya juga ada. Tapi kalau misalkan break ke atas, di atasnya 139.00 ini 50-50. Kalaupun mau diambil buy terlebih dahulu dengan target ada di 140.50, ini ruang gerak sekitar 100 pip, tapi dari segi stop loss ini sama 1:1. Kalau misalkan harga mampu tutup di 139.00, tapi ini aku kurang rekomendasi. Ikuti trennya aja, tapi potensial terjadi koreksi tentunya nanti juga ada, tapi hati-hati di level VIP 50% yang ditarik dari sini. Nah, ini kalau level batasan ya, kalau misalkan terjadi itu nanti 50%-nya jatuhnya di sini. Nah, dihapus dulu untuk VIP-nya. Lanjut adalah kalau misalkan harga ke reject di level VIP di sini, sebenarnya sih kurang rekomendasi, tapi bebas saja kalau mau buy terlebih dahulu sih nggak masalah, cari setup pembelian ya tentunya. Tapi dari segi target jangan jauh-jauh di 140.50. Mungkin ada di 139.600 ini sebenarnya sih nggak masalah, hati-hati mungkin di sini ya kalau untuk yang referensi pembelian. Tetapi untuk sell itu mungkin nunggu sekalian karena ini potensial sideways juga ada. Kalau misalkan reject dan harga turun ke bawah, perhatikan zona demand di sini. 137.25 sampai dengan 136.84. Kalau misalkan di break, harga koreksi ke atas, mungkin ini referensinya mungkin bisa dibuka di sini. Dan sebagai stop loss perkiraan karena ini volatility-nya juga gede, jadi untuk stop loss itu perkiraan sekitar 130-an pip di 139.200. Perkiraan di sini sebagai stop loss, tapi dari target itu ruang gerak di 136.00 itu sekitar hampir 200 pip, 190 pip di sini ya. Ini yang skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua, kalau misalkan nanti ya dari koreksinya dari segi time frame satu mungkin yang diambil dari batasan terbawah 137.300 sampai dengan 139.150 di sini. Level VIP antara 50 sampai dengan 618 kan jatuh yang ada di zona blok di sini. Nanti perhatikan aja. Kalau misalkan ke reject, kalau mau buy dulu sih nggak masalah, tapi saya kurang merekomendasikan. Tapi targetnya sebagai TP jangan jauh-jauh di 139.600, itu aja intinya. Tapi Kak, untuk skenario lanjutan tetap cari setup sell, perhatikan zona supply yang ada di 141.00 sampai dengan 140.20. Mungkin referensi sell akan terjadi jika ke reject dan harga ada konfirmasi pembalikan arah tutup di bawahnya zona supply, itu perkiraan di 140.00, perkiraan di level area tersebut. Jadi kalau kita belajar mungkin referensi sell di sini, tapi dari segi stop loss ruang gerak sekitar 130 pip ada di 141.30. Tapi dari segi target ini juga lumayan. TP1 bisa kembali di level area VIP yang ada di 138 sebagai TP1, TP2 maksimum itu sekitar 275 pip. Tapi sebenarnya di bawah sih nggak masalah, tapi saya kurang merekomendasikan sementara di sini dulu. Jadi karena trennya turun, referensi tetap masih cari setup sell. Tapi ini kalau mau buy ini sabar dulu aja. Nanti kita update waktu live di TikTok hari Senin ya. Nanti malam coba kita update terlebih dahulu. Akankah ada
skenario alternatif untuk buy atau enggak nanti kita update di waktu live di TikTok. Nah, selanjutnya adalah GBP JPY. Nah, sebenarnya sih GBP JPY sama Euro JPY ini referensi adalah pembelian. Perhatikan dari segi time frame daily. Nah, mungkin yang akan menjadi fokus tentunya kita di demand terbawah 179 sampai dengan 178.20. Demand yang kedua itu antisipasi dilihat dari time frame H4 tentunya 18130 sampai dengan 18020 dengan support 180.50. Supply ada di sini 18275. Kemudian resisten teratas sebagai histori kemarin ya itu 18450. Tapi kalau mau hold lebih dari 2 minggu sih sebenarnya nggak masalah. Targetnya bisa 188 atau 190 sih sebenarnya ini tentunya juga oke. Tapi kalau dilihat dari segi time frame H4 untuk minggu ini, hati-hati karena zona supply yang di sini, yang di blok merah di sini, ini sudah break. Sebenarnya ada dua zona, di bawah dan di sini. Ini kedua zona ini sudah break, potensial terjadi koreksi ada. Selama nanti itu koreksinya tertahan di demand 18130 sampai dengan 18020, dengan support ada di 18500. Kalau misalkan ini tidak di break ke bawah, referensi tetap cari pembelian tentunya. Tinggal tunggu cari candle konfirmasi pembalikan arah. Pembelian atau keluar dari zona demand di sini mungkin lebih oke. Tapi dari segi target ini juga lumayan. Stop loss 135 sampai dengan 140 pip. Hati-hati, kelihatannya kecil tapi ini gede banget. Tapi dari segi target perkiraan sebagai TP1 itu di 182.75, perkiraan di sini ruang gerak sekitar 135 sampai dengan 140 pip. Tapi sebagai TP2 kurang lebih sekitar ruang gerak 310 pip. Jadi ini tentunya kalau mau cari setup pembelian daripada yang USD JPY, mungkin kalau disuruh memilih mungkin saya akan lebih memilih GBP JPY sama Euro JPY yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya ada satu skenario aja, tapi kalau mau hold sampai 2 minggu ke depan sebenarnya sih kalau mau nargetin yang ada di 188 di sini, ruang gerak sekitar 650 pip sebenarnya sih nggak masalah, tapi ini juga butuh waktu yang lumayan panjang, tapi fokusnya di sini dulu. Nah, oke, Euro Yen atau Euro JPY ini sebenarnya sih sama, mirip-mirip dengan GBP JPY, tapi kita bahasin dulu dari segi daily. Zona demand kita fokusnya terbawah di sini. Ini labelnya lupa kemarin nggak dicatat ya, tapi fokusnya di support 155, kemudian 153.00, resisten 157, 158 dan 160.25. Perkiraan antara batas demand terbawah sampai dengan resisten paling atas itu ruang gerak sekitar 725 pip. Jadi, kalau misalkan di 155 sampai dengan 160.25 ruang gerak sekitar 525 pip. Skenario tentunya pembelian, tapi hati-hati ini juga mirip-mirip. Di sini sebenarnya juga ada zona supply yang sebelumnya, tapi karena sudah di break jadi ini kita hapus saja. Fokus tinggal tunggu satu kondisi koreksi ke bawah masuk di 155.50 atau zona demand. Selama demand ini tidak di break ke bawah, referensi tentunya pembelian. Keluar dari zona demand atau tutup di atasnya support 155 di sini, mungkin trade ini bisa dibuka, tapi sebagai stop loss itu perkiraan di level area 153.600. Perkiraan di level area tersebut ruang gerak sekitar 150 sampai dengan 160 pip. Jadi ini lumayan gede. Perkiraan ya sekitar harga tersebut. Tapi untuk entry-nya pastikan zona demand yang di sini tidak di break terlebih dahulu. Cari konfirmasi pembalikan arah sebagai targetnya TP1 157, TP2 ini bebas. Kalau mau nargetin yang paling atas ruang gerak sekitar 500-an pip ini mungkin oke, tapi butuh waktu sekitar 2 minggu perkiraan. Nah, ini sebagai skenario yang pertama. Nah, kalau misalkan tidak mampu koreksi masuk ke zona demand, mungkin biarin dulu aja sampai nanti masuk ke zona supply yang ada di atas, break, koreksi, cek nanti ya, mungkin akan ada candle-candle ataupun zona demand baru yang terbentuk. Contoh seperti ini mungkin yang akan terbentuk di atas ini mungkin bisa dipakai acuan untuk cari setup pembelian tentunya. Nah, kalau mungkin bisa digambar ya, syaratnya adalah zona supply break dulu, koreksi baru ambil. Perkiraan ya sebagai stop loss itu sebenarnya sih tipis-tipis. Kalau mau naruh stop loss di sini sebenarnya nggak masalah, tapi ini hati-hati 200 pip. Tapi lebih aspeknya adalah di bawah di sini nanti ya. Nanti di story low mungkin dari segi time frame 1 mungkin akan kelihatan low-nya itu di mana, cari perkiraan 125 pip di bawah di sini. Terus dari segi target itu sebenarnya sama. TP1 itu ada di 158 tapi ruang gerak sekitar 160 pip. TP2 itu sama 390 pip perkiraan. Jadi ini kalau Euro Yen kalau mau di hold sampai 2 minggu sih sebenarnya nggak masalah, tapi nanti jangan buru-buru entry terlebih dahulu. Yang dikhawatirkan nanti koreksi ke dalam masuk ke skenario yang pertama yang ada di paling kanan. Terakhir adalah Euro GBP. Nah, ini kalau Euro GBP sih sebenarnya kalau mau cari setup pembelian sebenarnya sih nggak masalah, tinggal
tunggu aja koreksi masuk ke demand di sini. Karena harga saat ini tertahan di supply, mungkin ini antara break atau tidak. Saya kalau saran dari saya, entah itu break atau tidak, nanti mungkin akan terjadi koreksi. Sekali lagi di sini mungkin bisa dimanfaatkan untuk cari setelah pembelian, tapi dari segi ruang gerak perkiraan 150 sampai dengan 180 pip diukur dari 0.8500 sampai dengan 0.86800 bagian di level area tersebut. Referensi tentunya pembelian, tapi nanti di sini ya titik entry-nya perkiraan di atasnya 0.8550 perkiraan di kisaran harga tersebut, tapi sebagai stop loss harus berada di story low paling bawah, itu ada di 0.84800-an, ruang gerak sekitar 70 hampir 80 pip untuk stop lossnya. Tapi dari segi target TP1 itu 0.86500, ruang gerak sekitar 90 pip, maksimum adalah 120 pip ada di 0.86800. Oke, mungkin untuk planning untuk minggu ini ya sebagai outlook, nanti kita bahasin waktu live di TikTok tentunya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Perkiraan start jam setengah 8 malam sampai dengan jam 8 malam, nanti kita bahasin akankah ada skenario alternatif atau enggak. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Belum tentu benar juga, tapi risiko tanggung masing-masing. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.